uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini saya selalu sampaikan di mana-mana, terutama kita yang rata-rata merantau. Mungkin orang tua di kampung, semakin hari semakin sepuh, semakin hari semakin tua. Dulu orang tua kita sampai rela meninggalkan kerjaannya karena khawatir terbengkalai dalam mengurus dan membesarkan kita. Tapi saat kita besar, kita rela merantau mencari kerja, tapi lalai mengurus orang tua. Tapi kalau memang itu sudah tanggung jawabnya, silahkan merantau, tapi tetap jangan lupa orang tua di kampung. Tanya kabarnya hari-hari, Mak, Pak, sehat? Gimana makan ada? Gimana obat tercukupi? Gimana air listrik lancar? Tanya. Ini kadang-kadang kalau kita lagi lapang, kalau nggak lebaran nggak balik kampung. Sudah lebaran pas ternyata tengok tiket harganya mahal tak jadi. Tiba-tiba, Mak, ini 2 juta satu orang. Kalau sempat sekeluarga 6 orang, ini dapat motor baru. Akhirnya apa yang terjadi? Ditunda setahun nggak pulang, 2 tahun nggak pulang, 5 tahun nggak pulang, 10 tahun nggak pulang, sampai suatu malam dia panik cari tiket besok pagi karena mendengar kabar meninggalnya orang tua. Mau kemana kita? Mau kemana? Dulu di kampung orang tua kita seorang diri membesarkan kita bersaudara 15 orang. Satu ibu bisa mendidik, membesarkan, membiayai 15 anaknya, tapi belum tentu 15 anak itu bisa mengasuh satu orang tuanya. Begitu nanti anaknya mau ke Batam, abangnya bilang jangan di rumah saya lama, rumah saya ini sempit, rumah adik aja. Nanti mau ke rumah adik dibilang sama adiknya, Mak saya sibuk kerja, nanti mama nggak ada teman di rumah, coba adik aja telepon. Adiknya lagi, Mak saya lagi nganggur, nggak ada yang gitu. Loh, saya mau cerita ini, Pak. Saya melihat dengan mata kepala. Nih, saya mau cerita. Saya melihat dengan mata kepala. Jadi ada 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan mengantar emaknya ke panti jompo. Kemudian dibilang sama pengurus panti jompo ini ke kedua anaknya, Bu, kami di panti jompo itu hanya menampung orang tua yang tidak ada anaknya sama sekali. Nggak ada yang merawat, dia terbengkalai di pelosok, kita bawa ke panti jompo. Tapi kalau ada anaknya, meskipun 1 apalagi 2, kami nggak mau terima orang tua di sini. Kenapa? Karena itu peluang untuk seorang anak berbakti sama orang tuanya. Tapi kedua anaknya ini tetap kekeh. Enggak apa-apa lah Pak, kami minta tolong mama saya di panti jompo ini saja. 2 anaknya sepakat. Akhirnya pengurus panti jompo ngomong gini, karena sudah nggak habis pikir, kok bisa sampai hati gitu menitipkan mamanya ke panti jompo padahal 2-2 masih sehat anaknya. Akhirnya panti jompo ngomong gini, ya udah kalau gitu kami nggak mungkin menolak, daripada nanti ini ditaruh di pasar ibu tinggalin mamanya, daripada nanti diturunkan di pinggir jalan ditinggal pergi. Itu kan banyak kasusnya sekarang. Udah gini aja, nih selembar kertas tanda tangan, ada materai 10.000. Isinya dalam kertas itu, karena kedua anaknya tega menitipkan mamanya di panti asuhan, di panti jompo, maka konsekuensinya panti jompo akan menerima ibu di sini, tapi konsekuensinya kedua anak tidak akan bisa lagi mendengar kabar mamanya sampai mamanya meninggal. Diisi surat itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ditanda tangan. Ditanda tangan. Ditanda tangan. Artinya dia nggak seakan-akan dia ngomong, 2 anaknya ini seakan ngomong nggak apa-apa kalau di sini, nggak usah dikabarin juga sampai mama mati juga nggak masalah, saya tanda tangan. Seakan-akan begitu. Coba rela loh. Allah, padahal kata Nabi SAW, nggak ada azab yang lebih hebat, nggak ada azab yang lebih pedih dibanding durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka kepada Allah, Allah masih maha pengampun. Kalau durhaka kepada orang tua, apakah setiap orang tua besar hatinya memaafkan dosa anak? Enggak semua. Enggak semua. Maka hati-hati, tidak setiap kita ditakdirkan menjadi orang tua, tapi setiap kita adalah pasti seorang anak.
Jamaah jangan ragu kalau perhatian sama orang tua, pulsanya diganti sama Allah, paket internetnya diganti sama Allah. Kalau ngirim 100, 200, syukur-syukur lebih dari situ diganti sama Allah, lebih hebat dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan khawatir. Saya sudah merasakan berkali-kali, bahkan